Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini. Kalau kami ada, ini bukan karena hebat kuat kami, tapi karena anugerah-Mu. Dan kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah hati yang baru. Nah Bapak Ibu, Alkitab di dalam 2 Korintus 5:17 berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini disebut dengan proses kelahiran baru di dalam diri orang percaya, dikerjakan semata-mata oleh Roh Kudus dalam Titus 3 ayat 5. Mengapa? Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus menjalani hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dengan meninggalkan kehidupan lama kita. Tuhan berfirman bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Itulah yang disampaikan sebagaimana nas kita hari ini. Nah, memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang itu sudah mengalami kelahiran baru yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Manusia memerlukan hati dan roh yang baru agar dirinya tidak binasa. Dirinya dapat hidup seturut tujuan Tuhan dan semakin berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana atau seperti apa hati yang baru itu? Yang pertama, hati yang baru itu yang bertata adalah Allah Tritunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus, bukan kedagingan dan ego kita. Ini disampaikan oleh Paulus, berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi tanda atau ciri seorang yang sudah memiliki hati yang baru adalah di dalam hatinya Kristus yang bertata, Kristus yang berdaulat dan yang menjadi pusat hidupnya. Yang kedua, hati yang baru itu adalah hati yang tidak lagi keras atau hati yang lembut, hati yang merendah atau mengalah. Kalau dulu sebelum bertobat hati orang itu begitu keras dan sulit sekali menerima teguran, koreksi. Namun setelah mengalami dan memiliki Roh Kudus dalam hatinya, sikapnya berubah menjadi orang yang lembut hati. Itulah cirinya. Nah, Tuhan berkata dalam Yeskiel 11:19-20, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Nah, yang ketiga, hati yang lembut itu adalah hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, ditegur, dan mau dibentuk. Amsal 15:31-32 berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi itulah hati yang baru dan itulah ciri yang dapat kita lihat dari setiap orang yang sudah mengalami dan sudah hidup di dalam firman atau dalam Roh Kudus. Nah, yang keempat, hati yang baru adalah hati yang mau taat dan sedia melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak berontak dan tidak berkompromi dengan namanya dosa. Nah, ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati Tuhan. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa terpaut, yang terikat, terekat, dan tertuju hanya kepada Tuhan, di mana hasrat dan kerinduannya hanyalah selalu menyenangkan Tuhan. Ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat paras atau rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Pertanyaannya, sudahkah hatimu baru? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami dan menyelidiki setiap hati batin kami. Apakah di dalam hati kami sungguh-sungguh telah berdiam Engkau, Sang Pemilik kehidupan ini, atau belum? Biarlah Tuhan yang akan membawa kami untuk menyadarinya dan bersikap mengambil keputusan ketika sesuatu yang sebagaimana firman-Mu sampaikan belum ada dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.